Kisah Umar bin Khattab yang rela lapar demi rakyatnya. Suatu saat, kota Madinah mengalami bencana kekeringan. Pada waktu itu, Madinah tidak turun hujan selama 9 bulan. Tanah berubah menjadi kering. Tanaman banyak yang mati. Hewan-hewan juga mati karena kekurangan air, dan manusia menjadi sengsara kelaparan. Umar bin Khattab selaku pemimpin berusaha membantu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu di antaranya adalah ia mengeluarkan semua dana Baitul Mal untuk membeli bahan makanan yang langsung ia bagikan kepada rakyatnya. Namun ternyata bantuan ini tidak cukup. Suatu hari ketika Umar melakukan patroli di Madinah, ia tidak lagi menemukan pengemis yang duduk di pinggir jalan dan juga tidak menemukan orang-orang yang tengah bercanda bersama teman-temannya. Umar yang merasa heran dengan keadaan ini bertanya kepada laki-laki yang ia temui, "Mengapa aku tidak menemukan seorang pun yang tertawa? Dan aku juga tidak lagi menemukan pengemis di wilayah ini." Laki-laki itu menjawab, "Mereka pernah meminta, tetapi tidak ada yang bisa diberikan. Akhirnya mereka tidak meminta lagi." Laki-laki itu menghela napas dan melanjutkan, "Sementara itu, mereka sangat menderita hingga di titik mereka tidak bisa tertawa lagi." Melihat rakyatnya masih menderita, Khalifah Umar makin meningkatkan usahanya untuk membantu rakyat. Ia mengirimkan surat kepada gubernur Mesir dan Bashrah. Surat itu berbunyi, "Tolong bantu selamatkan umat Rasulullah atau mereka akan mati kelaparan." Tidak lama kemudian, para gubernur mengirimkan berbagai bantuan menuju Madinah. Barang-barang yang mereka kirimkan antara lain 3.000 unta yang membawa gandum, pakaian, dan kacang-kacangan. Selain itu, Khalifah Umar juga secara sukarela menggunakan dana pribadinya untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Setiap harinya, dibantu oleh para sahabat, Khalifah Umar mengadakan jamuan makan yang dihadiri oleh para penduduk. Hal ini dia lakukan agar para penduduk Madinah terhindar dari kelaparan. Sedangkan bagi penduduk yang tidak sempat menghadiri jamuan, Khalifah Umar mengantarkan makanannya langsung ke rumah mereka. Begitu sibuk dengan tanggung jawabnya, Khalifah Umar hingga ia lupa pada kesejahteraan dirinya sendiri. Di suatu jamuan makan yang sedang diadakan, Khalifah Umar duduk bersama beserta para sahabatnya. Saat itu, Khalifah Umar hanya duduk menatap rakyatnya yang tengah makan. Salah satu sahabat merasa heran dengan perilaku Khalifah Umar dan bertanya, "Wahai Khalifah, apakah engkau tidak mau ikut serta makan daging bersama mereka?" Khalifah Umar menggeleng, "Tidak, aku tidak akan makan daging sebelum aku memastikan kalau rakyatku tidak akan kelaparan lagi. Karena aku akan menjadi seburuk-buruknya pemimpin jika aku membiarkan diriku sendiri kenyang, sedangkan di luar sana rakyatku tengah kelaparan." Dalam menghadapi musim paceklik ini, Khalifah Umar juga berusaha untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Setiap malamnya, ia tidak henti melakukan sholat malam. Pada salah satu doa, Khalifah Umar pernah meminta, "Ya Allah, jangan engkau biarkan umat Rasulullah binasa di masa kepemimpinanku." Ia juga tidak henti-hentinya meminta kepada rakyatnya untuk selalu ikut serta pada setiap sholat istisqa yang ia adakan. Setelah 9 bulan masyarakat Madinah dilanda kekeringan, akhirnya hujan deras pun turun. Tanah tidak lagi gersang, tumbuh-tumbuhan mulai bermunculan lagi, dan manusia tidak lagi mengalami kelaparan. Semua orang mengucap syukur kepada Allah atas setiap rahmat yang telah Allah berikan. Kisah Umar dan unta yang ia sewa. Sekalipun Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Umar tidak pernah bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Hal ini dibuktikan ketika Umar menyewa unta untuk menjenguk sahabatnya. Suatu hari, Umar mendengar bahwa sahabatnya sedang sakit. Tanpa menunggu lama, Umar pergi menjenguk sang sahabat dengan terlebih dahulu menyewa unta. Umar pergi menuju rumah sahabatnya dengan ditemani oleh sepemilik unta. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sorban Umar tertiup angin dan tersangkut di sebuah pohon. Umar pun langsung turun dari unta. Ia berjalan mendekati pohon dan langsung mengambil sorban. Melihat perilaku Umar, si pemilik unta jadi keheranan. Ia pun bertanya kepada Umar, "Wahai Khalifah Umar,
Mengapa engkau harus repot-repot berjalan kaki untuk mengambil sorban? Mengapa tidak kau putar balik saja unta ini dan berjalan menuju pohon itu?" Khalifah Umar menggelengkan kepala. "Karena aku menyewa untamu untuk aku gunakan menuju rumah sahabatku, bukan untuk putar balik dan mengambil sorbanku." Si pemilik unta lalu bertanya lagi, "Lalu mengapa kau tidak menyuruhku saja untuk mengambil sorbanmu yang tersangkut?" Khalifah Umar menjawab sambil tersenyum, "Karena sorban itu milikku, maka sudah sepantasnya aku mengambilnya sendiri." Si pemilik unta seketika itu juga terkesan dengan budi pekerti seorang Umar bin Khattab. Kesedihan Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW meninggal. Umar bin Khattab adalah sosok yang terkenal tegas dan pemberani. Tapi meskipun begitu, Umar tetaplah manusia biasa yang bisa merasakan kesedihan ketika orang yang dia sayangi meninggal. Hal ini yang terjadi pada dia tatkala ia mendengar berita kematian Rasulullah. Saat kabar itu datang, ia tidak percaya. Lalu ia cepat-cepat pergi menuju rumah Rasulullah SAW. Di sana, Umar melihat dengan jelas tubuh Rasulullah terbaring yang ditutupi oleh kain berwarna hitam. Umar sungguh tidak mau percaya bahwa yang terbaring tersebut adalah Rasulullah. Ia bahkan sampai berkata, "Sesungguhnya orang-orang munafik selalu beranggapan bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Tapi aku percaya Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah hanya pergi sebentar, sama seperti yang dilakukan oleh Musa bin Imran ketika ia pergi selama 40 hari dan kembali lagi, padahal sudah dianggap meninggal oleh kaumnya." Tanpa banyak kata, Umar lalu keluar rumah Rasul, meninggalkan para sahabat yang sama sedihnya seperti Umar. Di sisi lain, Abu Bakar yang tiba di Madinah langsung menuju rumah Rasulullah. Sesampainya di sana, ia tidak bisa menahan air matanya tatkala ia tahu bahwa sahabat terbaiknya telah wafat. Abu Bakar lalu melangkah keluar. Di sana dia melihat Umar yang berdiri dengan mata berkaca-kaca dan pikiran yang berkecamuk. "Sesungguhnya Rasulullah sudah meninggal. Umar, kau tidak bisa menolak kenyataan tersebut karena sesungguhnya Rasulullah adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Tetapi ketika kita menyembah Allah, ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak meninggal." Dalam surat Al-Imran ayat 144 Allah berfirman, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, Umar sadar bahwa Rasulullah memang telah wafat dan mereka harus mengikhlaskan kepergian Rasulullah SAW.